Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Lutfi Fahru Ahsani MPD selaku pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia MISD, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Metode Eja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama, saya Lisa Andriani Ningsih. Yang kedua, Lisma Khofifah. Yang ketiga, Anissa Nur Asrofah. Yang keempat, Sukriyah Barokah. Yang kelima, Wahyu Aditya Rahmawati. Yang keenam, Putri Diana Lestari. Yang ketujuh, Fatihatul Ulia. Dan yang kedelapan, Ulfatun Nafiah. Sebelumnya, saya akan membacakan rumusan masalah kami. Yang pertama, pengertian metode Eja. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan metode Eja. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran metode Eja. Yang keempat, pentingnya metode Eja dalam pembelajaran membaca permulaan. Yang kelima, penerapan metode Eja. Yang keenam, pengaruh metode Eja terhadap hasil belajar membaca permulaan. Yang ketujuh, faktor yang melatar belakangi kesulitan dalam membaca. Yang pertama, ada pengertian metode Eja. Pengertian metode menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, metod yang merupakan kombinasi dari kata meta, melalui, hodos, jalan. Dalam bahasa Inggris, metode juga berarti method, ia berarti cara. Dalam kamus ilmiah populer, metode juga dapat diartikan sebagai cara yang sistematis dan teratur untuk melaksanakan sesuatu atau cara kerja. Sedangkan pengertian metode secara istilah, metode adalah jalan yang kita lalui untuk mencapai tujuan. Banyak usaha tidak dapat berhasil atau pasti tidak membuahkan hasil optimal kalau tidak dipakai cara yang tepat. Metode juga dapat diartikan sebagai cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dapat disimpulkan bahwa metode Eja adalah metode belajar membaca yang dimulai dengan melafalkan huruf-huruf konsonan menurut bunyi konsonan itu. Metode Eja dapat digunakan untuk membantu anak yang mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam membaca, karena dengan metode Eja mereka dapat mempelajari hubungan antara huruf dan gabungan huruf serta pengenalan kata secara tepat. Tujuan menggunakan metode Eja adalah membantu anak belajar membaca, dimulai dari bentuk dan huruf bunyi. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode Eja. Kelebihan metode Eja yang pertama, peserta didik harus mengetahui setiap lambang huruf, jadi peserta didik agar lebih cepat hafal. Kelebihan metode Eja yang kedua, peserta didik harus mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Contohnya, bunyi bentuk huruf A, bunyinya A. Selanjutnya, kekurangan metode Eja ada 3. Yang pertama, peserta didik harus mengetahui setiap lambang huruf. Yang kedua, peserta didik menyusun menjadi kata dan cukup membutuhkan waktu agar menjadi kata yang lebih baik. Kekurangan yang ketiga, apabila peserta didik tidak mengulangi secara terus-menerus, peserta didik akan mudah lupa antara bentuk dan bunyi huruf. Langkah-langkah pembelajaran metode Eja. Sebelum memasuki jenjang SD atau MI, beberapa peserta didik sudah mengenal dan hafal abjad. Pembelajaran membaca dan menulis metode permulaan dengan metode Eja ini memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya dan menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, atau dilafalkan sebagai A, B, C, D, E, F, dan seterusnya.
Setelah melalui tahap ini, para peserta didik diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya, BAB diutut, dilafalkan menjadi batu, BUBU kaukut, dilafalkan menjadi buku. Proses ini sama dengan pola proses menulis permulaan. Setelah anak-anak bisa menuliskan huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata. Sebagai contoh, kata baru. Selanjutnya anak diminta menulis seperti ini, BAB, RURU, baru. Kegiatan ini juga dapat diikuti dengan cara mencontoh menulis kata melalui proses menebalkan. Metode eja adalah metode yang dimulai dari huruf. Pertama, siswa diajarkan terlebih dahulu bunyi dari tiap-tiap huruf, kemudian membaca lambang dari tiap-tiap huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Setelah siswa mampu membunyikan beberapa suku kata, siswa dilatih untuk mengkombinasikan suku kata menjadi kata. Setelah siswa dapat membaca kata-kata, dilanjutkan membaca kalimat yang disusun dari kata-kata yang telah diberikan. Metode eja memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, dan seterusnya. Kegiatan ini juga diikuti dengan latihan menulis lambang tulisan seperti menulis huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Setelah melalui tahap ini, para siswa dianjurkan untuk perkenalan dengan suku kata, yaitu dengan menggunakan cara merangkai beberapa huruf yang sudah diketahuinya. Misalnya, kata baju. Kata baju jika dieja, BA dibaca BEBA, JU dibaca JEJU, baju. Yang kedua, kata budi jika dieja, BU dibaca BEBU, bu. DI dibaca DEDI, budi. Dan yang ketiga, kata baru jika dieja, BA dibaca BEBA, RU dibaca RERU, baru. Jadi, jika dibaca secara keseluruhan, maka akan menjadi kalimat baju budi baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya metode eja dalam pembelajaran membaca permulaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam metode eja pada hakikatnya sama dengan metode SAS, yaitu sesuai dengan prinsip cara berpikir manusia. Berpikir secara analisis sintesis dapat memberikan arah pada pemikiran yang tepat, sehingga siswa dapat mengetahui kedudukan dirinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Metode eja sangat penting dalam meningkatkan tujuan pembelajaran, khususnya siswa di kelas rendah, yaitu membaca pada pelajaran bahasa Indonesia. Karena metode eja sangat tepat diajarkan dalam membaca permulaan. Proses pembelajaran menggunakan metode eja melalui hafalan akan mendominasi proses pembelajaran membaca dengan metode tersebut. Tujuan membaca tidak terlepas dari tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pengajaran bahasa pada khususnya. Membaca permulaan adalah tujuan sementara untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Hal ini ditujukan agar siswa dapat berkembang menjadi manusia dewasa yang mampu menggunakan kepandaiannya dalam membaca untuk menambah pengetahuan dan perkembangan pribadinya secara lebih lanjut. Dengan metode eja, faktor perkembangan kepribadian siswa dapat benar-benar dikembangkan. Penerapan metode eja.
Penerapan metode eja yang terdapat pada permulaan dalam suatu pembelajaran membaca dan menulis dengan memperkenalkan huruf-huruf alfabetis. Huruf alfabetis itu huruf abjad dari A sampai Z, yang mana huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan peserta didik sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Demikian dengan pengajaran membaca dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, huruf lepas. Huruf lepas itu huruf yang tidak mungkin bersambung dengan huruf lain setelahnya. Terus yang kedua, merangkai huruf lepas menjadi suku kata. Yang ketiga, merangkai suku kata menjadi kata. Yang keempat, membaca kata menjadi kalimat. Yang langkah-langkah tersebut sudah dijelaskan oleh Mbak Lisma tadi. Selanjutnya, penerapan metode ada 14. Penerapan metode eja. Dari langkah-langkah tersebut dapat diterapkan metode eja dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar membaca permulaan sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bernyanyi bersama. Yang dimaksud apersepsi itu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik agar fokus pada ilmu maupun pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Itu berada di pembelajaran awal. Di situ kan melakukan apersepsi dengan mengajak bernyanyi. Seperti halnya gini, biasanya dilakukan kalau bernyanyi itu dilakukan anak TK maupun kelas 1 sampai 2. Tetapi hal ini juga dilakukan oleh kelas besar seperti memutar lagu yang berkaitan dengan materi ajar. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dengan memutarkan sebuah lagu dengan bahasa Inggris yang menarik buat mereka, peserta didik, maka siswa akan tertarik untuk mendapat pengetahuan arti dari lagu tersebut, dan secara tidak langsung akan memunculkan motivasi dari mereka dalam belajar. Terus yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama ini gitu. Terus yang ketiga, menampilkan gambar sambil bercerita tentang gambar yang ditunjukkan. Seorang guru menampilkan gambar baik itu dari media kertas, media visual maupun audiovisual, dan guru bercerita tentang gambar yang telah ditunjukkan tersebut. Yang keempat, membaca gambar dengan cara memberikan pertanyaan tentang gambar yang ditunjukkan. Seperti gini, guru menampilkan gambar, terus siswa diberi pertanyaan, ini gambar apa gitu. Seperti anggota badan, peserta didik ditunjuk untuk menyebutkan bagian anggota tubuh gitu. Yang kelima, membaca kalimat yang ada di bawah gambar. Biasanya dalam gambar itu terdapat gambar 1, Budi bermain sepak bola. Yang keenam, membaca huruf yang ada di gambar. Yang ketujuh, merangkai huruf menjadi suku kata. Selanjutnya, yang ke-8, membaca suku kata menjadi kata. Tadi sudah dijelaskan Mbak Lisma. Yang ke-9, membaca kata-kata yang ada di kalimat. Yang ke-10, membaca satu kalimat. Yang ke-11,
membaca kalimat sederhana. Maksud dari sederhana ini adalah kalimat yang terdiri dari satu kalimat. Kalimat sederhana hanya membutuhkan objek dan predikat dalam pembelajaran. Template kalimat yang dimiliki kalimat sederhana itu adalah subjek dan predikat. S dan P. Simbolnya S dan P. Contohnya, Ani menanam bunga. Ani subjek, bunga predikat. Menanam bunga. Ibu memasak di dapur. Saya berbelanja. Saya subjek, berbelanja predikat. Terus selanjutnya yang ke-12, melakukan penelitian maupun evaluasi. Biasanya di akhir pembelajaran kebanyakan guru memberikan evaluasi, disuruh mengerjakan soal yang ada di buku. Yang ke-13, melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Maksudnya gini, refleksi pembelajaran itu suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran itu selesai dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Terus yang ke-14, melakukan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut pada suatu pembelajaran dapat dilakukan di luar jam pelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah tersedia. Pada prinsipnya, kegiatan tindak lanjut itu dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Ini ada kaitannya dengan penilaian maupun evaluasi. Cuma bedanya ini gini, kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru, contohnya memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah atau PR dan dikumpulkan pertemuan minggu yang akan datang. Gitu. Selanjutnya yaitu pengaruh metode EJA terhadap hasil belajar membaca permulaan. Nah, di sini ada menurut Linda Puspita dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran MMP atau membaca menulis permulaan dengan metode EJA dimulai dengan pengenalan unsur bahasa terkecil yang tidak bermakna, yakni yaitu huruf. Berbekal pengetahuan tentang huruf-huruf tersebut, kemudian pembelajaran MMP bergerak menuju satuan-satuan bahasa di atasnya, yakni yaitu suku kata, dan akhirnya menjadi kalimat. Pemilihan metode EJA untuk melatih keterampilan membaca siswa kelas rendah, yaitu seperti kelas 1, 2, dan 3, sehingga anak diharapkan agar memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lebih lanjut. Dengan metode EJA dapat dipenuhi tuntunan jiwa anak-anak yang mempunyai sifat dorongan ingin tahu. Metode EJA melatih siswa agar terampil dalam membaca huruf, suku kata, dan sampai kalimat, sehingga keterampilan membaca siswa dapat meningkat dengan baik, dan siswa dalam proses belajar membaca tidak hanya menghafal saja, akan tetapi tertanam pada diri siswa itu sendiri. Selain itu, siswa dapat mengetahui kedudukan dirinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca pada peserta didik. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan yang dialami peserta didik dalam membaca atau yang melatar belakangi kesulitan itu terjadi pada peserta didik. Itu apa aja sih? Nah, di sini ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Apa sih faktor internal itu?
Faktor internal itu suatu hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri peserta didik tersebut. Bisa berupa faktor fisik dari peserta didik, atau juga faktor psikologi peserta didik. Sedangkan faktor eksternal itu apa sih? Nah, faktor eksternal itu suatu hal atau keadaan yang timbul dari luar diri peserta didik. Jadi, bisa dari faktor sosiologisnya, ekonomi, atau lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan sekolah. Nah, dalam rangka membimbing peserta didik agar tidak mengalami kesulitan dalam membaca, sebaiknya guru itu harus bisa memahami dan pandai-pandai mengerti masalah-masalah apa yang dialami oleh peserta didik sehingga ia mengalami kesulitan dalam membaca. Dengan hal tersebut diharapkan supaya peserta didik tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal membaca. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila dalam mempresentasikan ada banyak kata atau kata yang kurang enak di hati kalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.